Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah berkumpul orang-orang beriman dan orang bertakwa di sebuah kampung, Allah jamin rezeki mereka terbuka lebar. Dari langit barokah akan turun, dari bumi terbentanglah barokah yang banyak. Rezekinya terjamin. Ini sebab kenapa kita perlu buat perkampungan orang-orang beriman yang bertakwa di akhir zaman, karena Allah jamin rezeki mereka. Tapi sayang, sejak 4 tahun yang lalu saya menghimbau-himbau, saya mengajak-ajak, ya, orang-orang hanya sekedar mendengar, mengangguk-angguk, tapi belum ada yang bergerak. Sekarang udah dekat, baru kelimpungan, mau cari, maaf Pak, sudah agak sangat terlambat. Tapi sekali lagi saya katakan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau besok Bapak nggak bergerak juga, ya sudah, saya hanya sekedar menyampaikan kok. Daripada kita tinggal di kota, nggak terjamin keamanan kita di tengah kota ini. Sejago apapun sensei dikeroyok rame-rame 1000 orang serentak karena lapar, emang sensei bisa ngelawan? Nggak bisa. Jackie Chan sekalipun akan tewas. Baik, apa berita berikutnya akan terjadi berikutnya kaum muslimin? Yaitu, coba lihat besok ini, apakah penahanan jamaah umroh sampai berlanjut nggak Ramadan? Kalau sampai berlanjut, ini adalah lampu kuning Pak. Dan seandainya berlanjut sampai haji, lampu merah. Berarti seluruh bumi akan mengalami bencana-bencana alam yang mengerikan. Kalau sampai jamaah haji juga tertahan besok ini, tidak bisa berangkat. Ya Allah, semoga tidak terjadi ya Rabb. Demi Allah, Bapak akan saksikan, sempat terjadi Ramadan besok ditahan jamaah umroh, nggak boleh itikaf di tanah haram, ya. Ini petaka terbesar Pak. Dan itu lampu kuning. Apabila sampai haji juga masih ditahan, lampu merah sudah. Seluruh dunia akan serentak terjadi bencana-bencana alam yang mengerikan. Gempa-gempa dahsyat, tsunami di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, angin topan puting beliung, kemudian badai yang mengerikan. Setelah itu kemarau ekstrim yang sangat panas dan sebagainya Pak. Berlapis-lapis hujan yang akan dihadapi. Kalau sempat, musim haji juga tertahan. Kenapa demikian? Penyeimbang bumi ini adalah tanah suci. Penyeimbang bumi ini. Bumi ini akan stabil selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah. Sekarang orang tawaf itu betul yang dihalangi. Betul tidak? Kaum muslimin, tersisa yang masih ada itu orang-orang sisa-sisa yang masih tinggal di sana. Mukimin di sana. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dosa yang dibuat di bumi ini terlalu hitam. Hawa negatifnya membuat bumi ini menjerit. Mereka tidak terima Allah dimaksiati. Kata Rasulullah, tiap pagi bumi berdoa kepada Allah minta izin agar mereka menjadi penyalur azab Allah. Laut juga berdoa karena Allah dimaksiati, maka laut tidak terima Allah dimaksiati. Udara juga berdoa, langit berdoa minta izin pada Allah. Selama ini Allah masih menahan. Karena apa? Masih ada hamba-hamba yang soleh beramal. Sekarang tempat pusat amal yang mampu mencetak nilai pahala terbesar di bumi adalah Masjidil Haram. Bumi ini akan mengalami bencana-bencana mengerikan Pak, mengerikan. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah qala idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Gempa-gempa besar akan terjadi, banyak bumi-bumi yang tenggelam, banyak laut yang naik ke atas dan menenggelamkan kota-kota, kemudian hujan meteor akan jatuh, banyak terjadi perubahan bentuk. Kapan itu ya Rasulullah terjadinya? Nabi menjawab, kalau saat itu kalian menyaksikan idza zaharatil qainat, bila penyanyi-penyanyi wanita, penari-penari wanita sudah didatangkan dari mana-mana. Yang dimaksud oleh Nabi itu adalah penguasa Mekah Madinah. Karena kalau ini sudah Pak seluruh dunia. Indonesia udah lama, Asia Tenggara udah lama, Afrika, Eropa, Amerika, Rusia sudah lama dengan nyanyian, betul tidak? Tapi yang selama ini tidak pernah adalah Arab Saudi. Sekarang sejak 2016 Arab Saudi sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Betul? Mereka sudah membuka simpul demi simpul syariat, satu persatu mereka lepaskan. Satu persatu pintu-pintu maksiat mereka buka lebar-lebar. Wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik, pemusik-pemusik kalian sudah undang berdatangan dari mana-mana. Sudah sekarang ini Arab Saudi sudah melakukan. Bahkan penyanyi-penyanyi India juga mereka masukkan dengan tarian neraka mereka. Bahkan K-pop pun mereka masukkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada acara konser musik, undang penyanyi-penyanyi dunia. Ini yang mereka lakukan sekarang. Wasyuribatil khumur, apabila musik, apabila minum-minum memabukkan, sudah kalian konsumsi tos-tosan, udah nggak perlu malu lagi.
Ini terjadi sekarang kaum muslimin. Minum-minum memabukkan bagi mereka sudah bagaikan minuman harian. Bagaikan kita minum Coca-Cola, bagaikan kita minum air mineral biasa. Bagi mereka sudah biasa. Ini sudah terjadi sekarang ini. Maka saat itu kata Rasulullah akan terjadilah bencana-bencana besar. Jadi lampu merahnya adalah haji tertahan. Kalau sempat haji tertahan saat itu, dan berarti tahun itulah, kalau ini tahunnya umpamanya, tahun inilah bencana-bencana alam besar terjadi di berbagai belahan dunia. Itu kuncinya Bapak Ibu. Pokoknya kita lihat nanti Ramadan, seandainya tidak tertahan orang umroh, sama-sama kita sujud syukur. Alhamdulillah, masih Allah tunda lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau sempat tertahan, masih belum boleh orang umroh bulan Ramadan, tidak boleh orang itikaf nanti bulan Ramadan, maka berarti ini lampu kuning. Bila ini dikatakan bisa jadi sampai haji, dan ternyata benar Pak, maka tahun ini semua bencana besar terjadi di muka bumi. Bersiap-siaplah Pak. Saya khawatir apa yang dikatakan oleh BMKG, ya Sukabumi akan 8,7 skala Richter. Kemudian Pandeglang yang bisa gempanya sangat dahsyat sekali dan seterusnya. Saya khawatir ini akan merata Pak, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Karena di masa-masa itulah terjadi petaka-petaka terbesar. Sekali lagi saya katakan, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nyawa kita dan umur kita sekarang di ujung tanduk. Yang terbaik bagi kita adalah perbanyak amal soleh, perbanyak ketakwaan. Sebab Allah jamin dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158, yang dijaga, yang dilindungi, yang dipelihara, yang diselamatkan oleh Allah di akhir zaman adalah orang-orang yang beriman, imannya benar, akidahnya lurus, tauhidnya kuat, kemudian amal solehnya banyak, anti maksiat. Itu yang harus kita lakukan Pak. Ulangi, imannya benar, akidahnya lurus, tauhidnya benar, maka amal solehnya banyak, anti maksiat. Sudahlah itu, garansi dia selamat. Lakukan itu sesuai sunnah, lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, garansi selamat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.